Tes. Hello everyone and welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again. Sorry banget ya sebelumnya. Sorry banget buat teman-teman yang udah nonton video update untuk fundamental analysis yang saya share sebelumnya. Ternyata teman-teman saya di prank. Setelah saya sebelumnya mungkin nge-prank teman-teman dengan video YouTube yang sudah pernah saya buat, sekarang gantian saya yang di-prank teman-teman. Nah, di video update kali ini kita sebenarnya sekalian akan ngebahas kondisi Bitcoin terkini, tentu saja setelah closing candle harian dan juga jam 11 atau lebih tepatnya 4 hour candle untuk yang jam 11 teman-teman. Tapi before kita masuk, saya pengen kasih update yang fundamental yang terakhir teman-teman. Sorry banget sekali lagi kalau misalkan video yang terakhir itu nggak ada suara ya. Saya di prank ternyata sama softwarenya saya ya. Di sini kelihatan nih kalau saya lihat software saya ini mic-nya saya ini goyang-goyang. Artinya udah masuk suara saya. Tapi pas di-upload ternyata nggak ada suara. Wow, luar biasa ya. Alright, so langsung aja tanpa berpanjang lebar kita masuk ke dalam ini informasinya ya teman-teman. Jadi sebetulnya ini membahas tentang situasi yang menyebabkan kemarin kripto itu turun signifikan. Gak cuman kripto sebenarnya, beberapa ada kena impactnya. Salah satunya adalah stok, yaitu si China punya stok ya, Shanghai Index ya. Ini sebenarnya kalau sekarang kalau kita lihat 0,6%, tapi kalau kalian lihat headline-nya kemarin teman-teman, 16 hours ago, Shanghai Composite Index fell 2.61% on Monday, which is ini adalah something yang kita bisa bilang sangat parah. Ya, sebenarnya penyebabnya itu apa sih? Kenapa sih bisa bikin kripto begitu pula dengan si indeks sahamnya juga drop sampai signifikan? Nah, sebenarnya yang sangat mempengaruhi adalah ini teman-teman ya. Chinese stocks drop more than 3% after data shows China producer inflation surging, which is inflasi kita ngomong teman-teman ya. China producer inflation for March was higher than expected. The producer price index surged 8.3% as compared with a year ago, which is ini 0,4% selisihnya teman-teman dari yang diekspektasikan di 7,9% ya. Ini sebenarnya luar biasa. Artinya teman-teman kita ngomongin inflasi ini skalanya itu udah bukan cuma di US aja, tapi kita udah ngomongin inflasi saat ini itu udah skala internasional atau skala global. Dan yang perlu diperhatikan adalah China sendiri. Itu adalah salah satu negara yang perlu diperhitungkan dari segi perekonomiannya teman-teman. Karena kita bisa bilang China sama Amerika ini sekarang posisinya udah saling kuat ya. Bahkan ya bagi banyak pakar, bagi sebagian besar orang atau para expert itu berkata bahwa China sendiri sebetulnya secara ekonomi sudah melampaui Amerika Serikat. Which is kalau misalkan China di sini inflasi, berarti teman-teman kita ngomongin inflasi ini skala global dan ada kemungkinan kita akan masuk ke fase resesi ekonomi yang benar-benar ya nggak tahu ya serem atau enggaknya teman-teman. Tapi in the end dari sini saya sebetulnya ya ini sedikit berbagi pandangan teman-teman. Balik lagi bukan ajakan, bukanlah suatu dorongan buat teman-teman, tapi bagi saya gak ada salahnya sih kita mulai megang emas teman-teman. Itu juga salah satu reason kenapa saya buy gold kemarin ya. Kalau teman-teman tahu, based on analisisnya, fundamentalnya, technicalnya semua mendukung. Jadi memang saya ada beli emas juga. Dan untuk investment sendiri ya sebaiknya emas fisik itu lebih preferable teman-teman ya. Ini adalah sarana untuk lindung nilai terhadap inflasi. Itu emas fisik. Terus untuk Bitcoin sendiri sebenarnya menurut saya sih ya teman-teman, kalau based on use case-nya dan fundamentalnya, Bitcoin itu ya digadang-gadang sebagai sarana lindung nilai. Cuman karena bagi sebagian masyarakat menyatakan bahwa ini masih tergolong dalam aset beresiko, itu yang menyebabkan antara stok dan Bitcoin itu sama-sama sejalan teman-teman. Atau kita bisa bilang mereka ini cenderung positive correlated. Nah, bisa dilihat dari mana? Contoh, Shanghai Composite Index kemarin, ini kan otomatis jamnya siang ya. Waktu 11 April itu berarti kan jamnya siang. Atau jam pagi ya menuju siang gitu. Karena kan ya dia masih di Asia dan timeline-nya masih sama dengan kita gitu teman-teman. Nah, ternyata tekanan yang diberikan oleh data inflasi ini menyebabkan market stock itu turun. Nggak cuma Shanghai-nya teman-teman, tapi kita ngomongin di sini ada HSI alias Hang Seng Index itu juga sama mengalami penurunan. Even hari ini aja dia masih terkoreksi sampai 0,5%. Sehari sebelumnya di 11 April itu dia turun sebanyak 2,63%.
mirip-mirip dengan kondisi Shanghai Composite Index ya. Di sini dia 2,6%, ini berarti yang Shanghai yang China punya indeks. Sementara untuk HSI itu adalah Hong Kong punya indeks, dan turun so far selama 2 hari ini lebih kurang itu sudah sekitar 3,1% teman-teman. Nah, ini yang menyebabkan market crypto itu juga tertekan. Nggak cuma di market crypto, kalau teman-teman perhatikan di Nasdaq sendiri, Nasdaq itu adalah saham teknologi di United States of America, itu opening ya di tanggal 11 itu ada gap teman-teman. Dari gapnya aja udah 1%. Setelah itu lanjut turun 2% teman-teman. Ini untuk seukuran stok bisa koreksi sampai sejauh ini. To be honest teman-teman, menurut saya sih lumayan serem. Berarti adalah something yang kita perlu perhatikan, terutama dari segi kondisi perekonomian global gitu. Memang sih secara chart kalau kalian perhatikan ini positive correlated banget ya. Kita bisa lihat sama-sama teman-teman, setelah koreksi ada fase akumulasinya and then rebound breakout, which is sama dengan kondisi si Bitcoin. Kita sempat breakout juga, lebih kurangnya seperti ini ya. And then sekarang kita kembali terkoreksi. Nah, tinggal pertanyaannya adalah apakah rilis data hari ini akan membawa kondisi stok US maupun cryptocurrency menjadi lebih parah lagi teman-teman koreksinya. Nah, itu adalah satu yang perlu kita waspadai. To be honest, seperti yang saya sampaikan teman-teman ya, transaksi saya saat ini malah ada di XAUUSD atau di Gold. Saya cenderung sideline atau cenderung tidak bertransaksi di market cryptocurrency. Cuma kalau misalkan untuk spot sendiri, ya saya lihat ini udah opportunity. Kita ngelihat udah ada harga yang cukup murah. That's why saya juga consider untuk mulai masuk posisi, at least ya saya start dari 10-20%, mungkin saya alokasikan, terus saya mulai masukin lagi istilahnya teman-teman. Bahkan saya ada rencana untuk ya top up sih sebetulnya, karena daripada saya megang fiat, berarti resikonya lebih tinggi teman-teman, dalam artian ya bakal terkena inflasi ya. China udah, US sudah, Indonesia sekarang kita lagi kena gara-gara minyak ya. Jadi sebenarnya secara nggak langsung sih semuanya terdampak oleh Rusia Ukraine, dan I think sampai sekarang pun kita bisa lihat teman-teman untuk negara sebesar China aja itu juga udah mulai kena dampaknya. Alright, so itu yang harus kita perhatikan dan harus ya istilahnya kita bisa bilang harus hati-hatilah dalam bereaksi gitu loh teman-teman saat ini. Jangan terburu-buru, patience will pay you the price ya. Jadi hopefully kalian bisa sabar. Nah, hari ini tidak lupa juga teman-teman ya, rilis data dari CPI itu akan ada pada jam 7:30 malam waktu Indonesia Barat ya. Ini sebentar teman-teman, lagi loading. Oke. Nah, ini ya untuk hari Selasa akan ada rilis CPI di 8,4%, forecast sementara previousnya itu di 7,9%. Ya, nah sebenarnya kemarin kalau kita lihat ini kan ada beberapa FOMC member yang speaks teman-teman. Nah, saya ada sedikit mengutip dari salah satu speaknya yaitu si Charles Evans ya. However, following the intraday high were statements by the president of Chicago Federal Reserve Bank, Charles Evans said that he would not oppose interest rates moving higher to more of a neutral stance between 2.25% and 2.5% by the end of the year. This could only be accomplished by the Federal Reserve raising interest rate by half percentage at the two of the remaining FOMC meeting this year, which is the next ya tanggal 4 Mei 2022. Itu ekspektasinya adalah kenaikan sampai dengan 0,5% untuk kenaikannya, sementara untuk target rate-nya itu berarti berada di 1% atau 1 basis point. Jadi saya rasa statement ini yang kemudian juga membuat kondisi market porak-poranda teman-teman ya. Ada impact dari sini jelas kita bisa tahu teman-teman, dan saat ini secara probability aja itu di 86%, semakin meningkat dari previous day probability di 79,4%, which means ya beberapa speaks dari anggota FOMC menurut saya saat ini akan lebih hawkish, akan lebih agresif dalam mengatasi inflasi ini. Mungkin saja memang sudah saatnya ya market dibawa crash dulu. So buat teman-teman ya tetap berhati-hati. Kalau misalnya teman-teman mau melakukan DCA gak ada salahnya, karena bagi saya ya kita nggak ada yang pernah tahu market untuk cryptocurrency itu bottomnya ada di mana gitu loh teman-teman. Nanti by the way mungkin antara ya sore atau malam kali ya saya bakal coba sampaikan ke teman-teman lagi ada satu view saya tentang Bitcoin halving dan kira-kira gimana based on historical datanya. Nanti kita bakal bahas selengkapnya di sana teman-teman. Alright. Nah, sekarang kita masuk dulu ke technical analysisnya. Pesan dari saya, sebelum saya masuk, pesan dari saya terakhir adalah waspada terhadap data CPI nanti malam dan speak yang akan dibawakan oleh si Lael Brainerd ya.
mungkin bisa tertekan lagi, kita masih bisa manfaatin dengan short. Tapi kalau saya personally, saya lebih prefer sideline saat ini karena bagi saya merasa aneh gitu kalau saya harus short di harga yang lebih rendah dari istilahnya posisi sebelumnya, gak masuk di logic gitu istilahnya. Alright, so teman-teman, ini ada beberapa hal yang saya pengen sampaikan. Jadi ini sebenarnya adalah sedikit sharing perspektif bersama dengan teman-teman SAG kemarin. Ada beberapa kawan yang di sini menunjukkan bahwa oke, Vin, ini kayaknya bisa A, B, C, D, E, dan saya cukup setuju ya. Dimana kalau pembentukan rising wedge sendiri ini berarti cenderung yang namanya A, B, C, D, E ya. Kita masih bisa ada satu kali rebound. Dan ini secara timeline sesuai teman-teman karena berada di kisaran 1 sampai 2 Mei ya. Kalau misalkan di kisaran area ini kita benar-benar mendapati rebound, ini kan baru pertengahan April ya. Berarti jelang interest rate decision di tanggal 4 Mei 2022, kita masih bisa ngedapetin nafas untuk si Bitcoin. At least mungkin hanya sampai di kisaran level $50.000 karena di sini juga terdapat confluence of resistance, baru kemudian kita dibanting signifikan teman-teman. Ya, I guess itu bisa terjadi. Jadi kalau misalkan hal itu terjadi, big possibility sebagian besar DCA yang saya lakukan akan saya exitkan dulu di sana. Maybe around 50% or 40% of portfolio saya bakal exit dulu. Saya akan cash out dulu, bentuknya jadi BUSD atau USDT untuk saya prepare serok bawah lagi nanti teman-teman. At least itu strategi dan pandangan saya. Ada beberapa hal yang bisa dikatakan mendukung situasi tersebut. Pertama, seperti yang kemarin mungkin sudah saya bahas, tapi saya lupa di video yang mana. Mudah-mudahan bukan di video yang suaranya hilang ya. Di sini kita ngelihat teman-teman, clearly kita mendapati ada yang namanya hidden bullish divergence ya. Jadi kalau kita lihat based on RSI pergerakan sebelumnya, ini menunjukkan adanya hidden bullish divergence. Even kalau saya tarik dari sini sekalipun, ini udah mulai hidden bullish divergence ya. Sederhananya, lihatnya begini teman-teman. Waktu harga di kisaran $37.000, which is 14 Maret, itu di mana RSI kita? Ya, ini 13 Maret, 14 Maret ya, lebih kurang itu di indeksnya berada di kisaran, ini begini aja biar kelihatan ya teman-teman. Indeksnya berada lebih kurang di kisaran 43 indeksnya. Nah, kemudian sekarang itu berada di kisaran 35 teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini jelas dari RSI-nya menunjukkan indikasi lower low. Nah, sementara dari segi pricing-nya di harga indeks atau istilahnya di angka indeks yang lebih murah, yang lebih kecil, sekarang harganya kita itu sitting around $39,500. Jadi memang secara RSI menunjukkan adanya kenaikan value terhadap si harga Bitcoin sendiri. Dan sekarang pun menunjukkan posisi kita itu sudah mulai memasuki fase yang namanya oversold. Nah, selain itu, seperti yang kita bahas tadi, ada ABCDE pattern. Sebenarnya ini bisa jadi dua kondisi ya teman-teman. Yang pertama, bisa saja dia membentuk seperti ini ya. Jadi kita ambil dari tail to tail candle, which is ini cenderung ngebentuk semacam ascending channel. Atau teman-teman, kita body to body ya. Jadi body to body kayak gini. And then, ini berarti kita nggak ambil dari sini, kita ambil dari sini teman-teman ya. Nah, sama bisa jadi biar kita bilang bisa jadi ascending channel tetap, atau kita bisa consider ini sebagai rising wedge pattern. But anyway, kalau misalkan keduanya ini ya yang terjadi saat ini situasinya ada, ya memang kita bisa aja nih ngedapetin semacam impulsive gain di sini teman-teman. At least untuk kita ngetes ke area $50,000 yang tadi sudah sempat kita bahas teman-teman. Dan ini sewajarnya bisa terjadi ya, karena kalau misalnya kita gunakan Fibonacci retracement lagi dari yang super swing low-nya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah satu swing teman-teman ya, and then dia pull back, lalu boom ya, di sini dia satu swing and then dia pull back. Nah, ini satu swing lagi and then dia pull back. Sebenarnya harus kita ngambil dari sini teman-teman ya, untuk potensialnya. Nah, cuman seandainya kita gunakan satu skenario ini sebagai satu wave yang sama teman-teman, wave yang sama sih nggak juga ya, tapi intinya dari lowest to highest-nya lah kita bilang. Proses koreksi saat ini itu lebih kurang berada di kisaran Fibo 61.8% sampai Fibo 50% pada pergerakan atau menggunakan chart yang logarithmic teman-teman. Jadi tinggal pertanyaannya nih, ini Bitcoin akan mempertahankan nggak sih gitu? Apakah kita hanya fake out aja gitu ya? Karena to be honest, menurut saya serem banget ini ngeliat Bitcoin kayak begini. Menurut saya agak-agak di luar ekspektasi ya, bahkan bukan di luar ekspektasi lagi. Kita bisa bilang ini agak menarik untuk diperhatikan. Kenapa? Karena di $40.000 itu benar-benar kayak nggak ada demand teman-teman. Itu nggak ada orang yang mau buyback teman-teman. Menurut saya aneh. Bisa jadi di fake out, I think so.
Tapi balik lagi depend on kondisi market ya, kondisi situasi, gimana mereka merespon, bereaksi atas CPI nanti malam. Karena bisa aja situasinya teman-teman sama seperti waktu beberapa pekan lalu waktu kenaikan suku bunga. Banyak orang bilang market bakal crash, ternyata pada saat kenaikan suku bunga diumumkan, yang ada market malah cenderung recover atau rebound. Kenapa sih bisa kayak gitu ya? Karena sebenarnya biasanya sih kalau misalnya kita bilang news data yang kita udah tahu pasti nih, inflasi di US itu bisa dibilang tidak dalam keadaan baik-baik saja dan masih akan naik, bahkan menembus angka 8% tertingginya sepanjang 40 atau sekian tahun terakhir, teman-teman. Maka sebenarnya reaksinya itu seharusnya sudah terasa dari beberapa hari sebelumnya. Jadi benar, memang kita udah pernah bahas juga ya, akan ada situasi di mana para investor mungkin exit dulu dari market, mungkin keluar dulu dari market, dan itu sudah pasti dari mungkin beberapa minggu sebelum rilis data. Jadi orang-orang itu udah tahu dan sudah mulai taking action. Tapi pertanyaannya adalah pada saat nanti data dirilis, apakah market akan bergerak seiringan dengan ya recently movement-nya, teman-teman? Karena seperti yang kita udah bahas ya terakhir, teman-teman, ada beberapa case seperti misalkan contoh ketika Metapolis dikatakan mau launching, ternyata teman-teman Metapolisnya pas di launching malah koreksi. Tapi sebelum launching kan positif tuh, positif. Begitu di launching ternyata dia koreksi. Nah pertanyaannya adalah, apakah situasi ini akan sama, teman-teman ya? Maybe berbeda, mungkin bisa sama, gak ada yang tahu, cuman waktu yang bisa menjawab, which is nanti malam kita bakal lihat, teman-teman. Kalau misalkan kita dapetin potential rebound, to be honest, teman-teman, saya sih sangat-sangat tempting untuk melakukan long dari sini karena kita masih punya opportunity yang luar biasa besar ya, bahkan kalau saya bisa bilang. Nah ini kalau lihat lagi dari dia punya risk reward rasionya aja, penempatan stop loss saya, seandainya saya kasih jarak di $37.000 aja, dan target saya yang nggak usah sampai 50,000, let's say sampai $47.000, ini saya dapat risk reward ratio itu 1:3,8, atau kita buletin jadi 1:4. Ini oke banget buat swing trade, ini bener-bener oke banget. Cuma untuk saya personally ngelanjutin short atau entry short dari sini ya menurut saya kurang ideal, teman-teman, karena dari segi risk reward rasionya itu nggak sebanding ya. Ya itu adalah paling pertimbangan saya, teman-teman. Oke. Nah next untuk time frame hourly-nya sedikit aja saya cuma pengen tambahin. Jadi sebenarnya di sini ada ya, ini saya pakai chart kosong aja deh ya. Intinya di sini, teman-teman, ini adalah satu yang perlu kita perhatikan, yaitu big fund sellers. Kalau kata saya sih ya, istilahnya teman-teman, kalau kita lihat di sini pergerakan ini masih so far dalam market struktur yang baik ya untuk penurunan lanjutan. Nah, tinggal pertanyaannya pada saat dia rebound ya. Even though dia rebound hanya sampai kisaran $42.000 aja, kita masih ada potensi mendapatkan pressure sellers lagi. Tapi kalau misalkan seandainya, teman-teman, ternyata market berhasil rebound dan breakout dari big fund sellers, maka kita masuk ke skenario yang tadi saya bahas pada time frame daily-nya. Akan ada opportunity dan kita lihat, teman-teman, kira-kira gimana pergerakan market ya. So far untuk time frame 4 jam sendiri saya pengen sampaikan juga, teman-teman. Ini yang tadi kita udah sempat bahas ya. Ini tuh udah menunjukkan very hidden bullish divergence ya. Kalau di compare dengan pergerakan sebelumnya pun ya, kalian bisa lihat, teman-teman, ini sudah sangat extremely hidden bullish divergence, plus nggak cuma hidden bullish divergence tapi termasuk kita masuk ke dalam fase extremely oversold-nya. Jadi ini memang something yang mungkin bisa memberikan pertimbangan untuk kita ya, untuk lebih berhati-hati, terutama bagi yang teman-teman masih ngelanjut short. Maybe kalian bisa maintain position kalian dengan take profit sebagian, dan jangan lupa untuk bersyukur, karena seperti yang saya bilang, teman-teman, dengan bersyukur profit terasa lebih manis ya. Dan tentu saja kita jadi nggak lebih FOMO. Kalaupun market lebih turun ya oke lah, kita udah dapat profit, kita udah dapat cuan lah, teman-teman ya. Gak harus kita expect dapat bener-bener di pucuk dan jual bener-bener di akar. Kita paling nggak dapat 80%, 70% di bagian tengahnya aja. Menurut saya itu udah bagus banget, teman-teman. Alright, so itu mungkin untuk update video kali ini ya. Pembahasan saya lebih kurang tadi, lebih ke banyak arah fundamental, technical analysisnya. Itu pertimbangan saya adalah dari sini ya. Kalau misalnya teman-teman mau lebih konservatif, kalian bisa gunakan tail candle-nya, karena balik lagi yang namanya market crypto itu very volatile ya, teman-teman. Jadi kita nggak bisa terlalu strict atau terlalu rigid kayak oke, pokoknya body to body, tail to tail ya gitu ya. Ya lebih kurang kita harus fleksibel lah, teman-teman. Alright, so hopefully this video can be very helpful buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di next update berikutnya, dan jangan lupa subscribe channel ini. I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Cheers and bye bye. Mudah-mudahan nggak ada suara lagi nih. Mudah-mudahan ada suara. Oke, bye bye.